Nah, saya kembali mau ingatkan bahwa tuntunan gereja kita di sepanjang tahun ini adalah bagaimana kita mengalami berkat secara rohani. Berkat spiritual yang datangnya dari surga yang kita terima, yang sanggup mengubahkan manusia roh kita menjadi baru. Semakin hari kita mengalami pembaharuan di dalam roh, sehingga kita menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan gereja itu tidak dilihat hanya dari kuantitas, dari jumlah jemaatnya yang makin hari makin bertambah. Tetapi juga harus terlihat dari secara kualitas. Ya, semakin hari jemaat Tuhannya semakin bertumbuh. Nah, saya senang sekali di sini jemaat Tuhannya begitu antusias, pengerja-pengerjanya untuk ikut KOM. Ya, di situ kita bisa belajar ya Bapak Ibu Saudara. Jika kita ada kesempatan untuk sekolah lebih baik, tapi kalau tidak kita bisa ikut KOM. Ya, karena intisarinya tuh ada di situ. Ya. Yang menjadi tema saya hari ini, kemarin mungkin sekretariat bingung ya. Saya kasih judul itu karena kalau saya panjangin nanti panjang kali, jadi saya ambil singkatnya aja. Saya ambil tema kita adalah, saya nggak sempat ketik ya. Tema saya adalah in not of. Maksudnya apa? In the word, not of the word, and send back to the word. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada di dalam dunia, kita tidak berasal dari dunia, tetapi kita diutus ke dunia untuk menjadi terang. Amin. Kita dipilih Tuhan, kemudian kita dipecah-pecahkan, dan kita diutus untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi yang dipecah-pecahkan itu apa Bu Fit? Yang dipecah-pecahkan itu ya kedagingan kita. Dihancurkan, dipecahkan kedagingan kita ini ya. Sampai kita gak bisa sakit hati lagi dengan orang. Sudah ibaratnya bukan kayak orang bilang, oh itu udah putus urat malunya. Ini enggak, itu udah putus urat sakit hatinya. Ya, sampai ke batas itu ya, daging kita dimatikan. Makanya kita harus lebih banyak memberi makan daging kita. Supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia. Ya, jadi ada ini ya, saya gak sempat juga tadi. Coba bantu saya buka Yohanes 17 ayat 14 sampai 26. Ini agak panjang, gak apa-apa saya bacakan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Yohanes 17 ayat 14 sampai 26. Nah, ini penjelasan yang menegaskan bahwa kita ada di dalam dunia, tetapi kita tidak berasal daripada dunia. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dan dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini kata Yesus ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau. Ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi aku. Sama seperti engkau mengasihi aku.
Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Amin ya. Jadi mengerti kita bahwa kita ini memang tinggalnya di dunia, ya benar ya. Tetapi kita harus tahu kita ini tidak berasal dari dunia. Tempat kita itu sementara di sini, ya. Jadi tuntunan sepanjang tahun ya kita harus itu tangkap itu. Harus mengalami pertumbuhan secara rohani, harus mengalami kedewasaan rohani. Nah, yang menjadi goal kita di bulan ini apa ya? Ya, yang menjadi goal kita di bulan ini ada masuk pada pelayanan roh. Ya. Pelayanan roh yaitu kombinasi pengetahuan akan kebenaran yaitu firman Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus. Ya. Kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang give. Give itu karunia. Karunia yang diberikan Allah secara cuma-cuma dan gak perlu kita kejar-kejar karunia itu. Itu Allah berikan kepada kita semua tanpa terkecuali. Ya. Dan karunia itu gak boleh kita salah gunakan. Apalagi untuk menjadi kesombongan bagi diri kita. Yang terpenting lagi jangan kita tarik orang untuk datang kepada kita. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi bawalah orang-orang yang belum percaya untuk datang percaya kepada Yesus. Itu tanggung jawab kita bersama ya Bapak Ibu Saudara. Nah, masa sekarang ini kan kita memasuki dekade yang menentukan ya. Dalam arti kata segala sesuatu bisa terjadi di luar prediksi. Ya, tapi kita harus pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perhatikan, kalau orang yang sudah mengalami pembaharuan di dalam roh, mengalami pertumbuhan rohani, maka dia nggak pernah khawatir dan nggak pernah sampai ketakutan. Ya, karena apa? Karena Allah memberikan roh kekuatan. Sekalipun kita jatuh di dalam dosa, kita terperosok di dalam dosa, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk bangkit. Amin. Roh yang membangkitkan kekuatan untuk menyesali segala dosa-dosa pelanggaran kita. Makanya itu kita butuh pertobatan sejati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami pertobatan sejati, bukan pertobatan yang temporary. Temporary itu maksudnya apa, Bu? Sementara, hari ini bertobat, besok kita balik lagi. Karena apa? Karena kita sudah nyaman di dosa itu. Kaki kita semua udah terikat. Dan kita gak mau berjuang untuk melepaskan diri kita dari belenggu dosa itu. Kita udah merasa kenyamanan ya. Ya, selain itu yang kedua dikatakan kasih, ya. Jadi Allah akan membangkitkan kasih kita. Kasih sanggup menutupi segala pelanggaran. Banyak kesalahan. Kita bisa menutupinya. Karena apa? Karena kita udah kepenuhan. Kalau kasih kita masih tanggung-tanggung itu gak bisa. Tapi ketika kita mengalami kasih yang kepenuhan sampai kasih itu tertumpah. Kita sanggup menutupi sekalipun sebenarnya menyebalkan ya. Menghadapi teman kita ini mungkin ya kita sebal, tetapi karena kita punya kasih, Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita. Kita disadarkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, ini poin penting ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam kekristenan itu kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Sehingga kita mampu untuk memaafkan orang lain. Jangan salah loh, sekalipun orang itu menyebalkan kita, itu kan diizinkan Tuhan, benar gak? Itu diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya membentuk kita.
memurnikan kita, memproses kita. Jadi jangan benci dengan orang-orang yang di sekeliling kita, yang iri, yang dengki, yang mencoba menjatuhkan kita. Kita enggak usah marah. Itu bedanya ya, kalau kita sudah mengalami apa namanya tadi? Dewasa rohani. Ya, kalau kita sudah dewasa rohani, kita enggak pandangnya ke situ lagi. Tapi kita responnya bahwa Tuhan, ini kehendak-Mu. Kita tahu, oh ini kehendak Tuhan. Jadi kita ada kerelaan untuk diproses. Amin. Amin ya. Nah, gak heran ya. Jadi segala perbuatan kita, ya kita gak perlu takut karena pegang firman Tuhan ini tadi. Nah, kita hari-hari ini kan makin banyak dengar deru perang di mana-mana ya. Itu memang harus terjadi. Ya, karena akan ada masa peralihan antara kerajaan Allah kepada kerajaan dunia. Nah, tugas kita kan tadi jelas saya katakan bahwa kita dipilih untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Ya, jadi kita jangan pula kita yang terseret kepada dunia. Begitu. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ya, karena kita semua dipilih, dipanggil untuk satu tujuan, become like Jesus, menjadi serupa dengan Yesus. Ya, kita nggak bisa tawar-tawar itu. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, kita kan manusia berdosa ya. Setiap dosa dan pelanggaran kita itu ada konsekuensinya yang harus kita tanggung. Jadi kan pernah adik saya bertanya, Kak enak sekali ya orang Kristen, kenapa? Kan Yesus mati untuk menebus dosa pelanggaran orang Kristen. Jadi bebas lah ya orang Kristen melakukan dosa. Oh tidak, bukan begitu ceritanya saya bilang. Saya coba menjelaskan dengan cara yang sederhana. Memang Yesus mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Tetapi setiap dosa dan pelanggaran itu, dengar ya Bapak Ibu Saudara, kita harus tanggung itu. Konsekuensinya harus kita tanggung. Mungkin ini bukan nakut-nakutin, tetapi mungkin tidak terjadi pada diri kita, tetapi pada keturunan kita. Ya, jadi kita harus jaga hidup kita. Jaga hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk keturunan kita. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi gini bedanya, kalau kita jatuh dalam dosa, kita cepat-cepat tobat. Bangkit, tobat. Pada waktu konsekuensi dosa itu harus kita jalani, ada penyertaan Tuhan. Amin. Kita kuat. Kan kita sering lihat ya, kalau lihat ibu ini sepertinya kerohaniannya, kehidupan rohaninya udah bagus. Secara kasat mata sudah luar biasa diberkati. Tapi dia tidak bisa menikmati apapun harta yang diberikan Tuhan kepada dia. Pernah gak lihat orang seperti itu? Ada. Dia sepertinya terus merasa kekurangan. Terus kekurangan. Dia tidak bisa menikmati hidupnya. Tidak punya karunia menikmati. Ada orang gak punya, tapi dia punya karunia menikmati. Ada saja Tuhan kirim kepada dia orang yang memberkati dia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jaga hidup kita ya. Kita sudah banyak dengar firman Tuhan, maka kita harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Ya, mengalami pertumbuhan bukan hanya secara progresif, tetapi secara transformatif. Artinya dari hari ke hari ada kebaikan. Amin. Amin ya. Terus gini. Nah, kita kan tahu ya, bahwa pusat pengajaran kekristenan itu, kalau dulu saya kan pengalaman saya sejak kenal Yesus sudah berjalan 20 tahun ini ya Bapak Ibu Saudara, saya hidup di dalam Tuhan. Jadi awal pengenalan saya tentang Kristus itu hanya Yesus mati, hari ketiga dia bangkit untuk menebus, menyelamatkan kita dari segala kutuk, segala pemberontakan kita, dia bebaskan kita supaya apa? Supaya kita masuk surga. Ternyata pengajarannya tidak hanya sebatas itu. Karena surga itu apa? Surga itu adalah sebuah tempat. Dan sejak awal penciptaan, Bapak Ibu Saudara harus tahu ya, sejak awal penciptaan manusia itu, kita itu tidak diciptakan untuk tinggal di surga. Tetapi bumi mengalami pelebaran. Jadi bumi itu adalah pelebaran sorga. Sorga itu adalah tempat natural di mana Allah dan para malaikat-malaikatnya tinggal. Ya, kita lihat ya, pada waktu Adam ya, manusia pertama. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, bahkan sebelum Adam diciptakan, saya mau tanya, apakah dosa itu sudah ada?
Ya. Apakah sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, bahkan Adam itu diciptakan, apakah dosa sudah ada? Jawabannya ya, ada. Kapan itu? Pada waktu Lucifer berontak. Lucifer tahu ya, dia seorang pemuji penyembah Tuhan yang luar biasa. Tetapi pada waktu dia berontak di hadapan Tuhan, Tuhan buang dia ke bumi. Apakah dia dibuang ke bumi sendirian? Tidak. Dia bawa sepertiga malaikat yang ada di surga itu juga turun ke bumi. Artinya apa? Di kitab Kejadian tercatat bahwa bumi menjadi gelap. Karena dia bawa spirit, dia bawa roh pemberontakan kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya sebelum manusia diciptakan pun mereka itu sudah berkuasa di bumi. Jadi gak heran kalau kita memang naturalnya suka berontak ya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita belum dengar apa-apa, masih dengar sedikit aja terus rohnya mau berontak. Ya, kita belum dengar banyak, kita langsung mau protes, mau berontak. Ya itu kenapa? Karena sejarah mencatat seperti itu. Ya, pemberontakan itu sudah ada. Ya, Lucifer itu kan pemimpin ya, pemimpin. Cuma dia loh malaikat yang berdiri di tatanya Allah. Ya, tapi dia bawa spirit ke bumi. Makanya bumi dipenuhi dengan dosa dan pelanggaran, bahkan pemberontakan. Kita lihat dari manusia pertama, Adam dicobai, Adam jatuh kepada dalam dosa. Kemudian pembunuhan pertama terjadi, Kain bunuh Habel. Nah itu apa? Itu spirit, itu roh. Ya, pertumbuhan manusia, budaya, filsafat, pengetahuan, sosial, politik semuanya dilatar belakangi oleh roh. Itu yang harus kita perangi. Ya Bapak Ibu Saudara, dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita tidak diciptakan Tuhan untuk berkuasa atas manusia. Jadi kita tidak diciptakan Tuhan untuk berkuasa, menguasai teman kita. No. Ya, bukan untuk itu, ya. Itu sama seperti manusia dunia ya. Ya, kita tidak lagi jangan jadi manusia agamawi. Karena apa? Karena religius itu Bapak Ibu Saudara, itu hanya mengekang kita, membelenggu kita, membatasi kasih kita. Sehingga kita tidak melakukan kasih yang seperti Bapa perintahkan. Amin. Nah, ingat tentang kerajaan Allah, saya mau bagikan ya, pada waktu Yesus hidupnya sepenuhnya sebagai manusia, Yesus pernah memberkati 2 kali. Siapa aja yang dia berkati? Yang pertama Yesus memberkati anak-anak. Kita buka di Markus 10 ayat 15 sampai 16. Markus 10 15 sampai 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Next. 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, yang kedua, siapa yang diberkati Tuhan? Tuhan memberkati para murid. Ya, pada waktu dia mau naik ke surga. Ya, pada waktu Yesus sebelum dia mati kan tidak langsung naik ke surga, benar ya? 3 hari dia bangkit dan itu pun butuh 40 hari lamanya dia menjumpai murid-murid, dia memberikan pengajaran, memberikan penjelasan kepada murid-murid. Dia mau bilang gini, Yesus berkata begini, sebaiknya aku pergi karena nanti yang datang itu lebih hebat dari aku. Siapa itu? Roh Kudus. Ya. Jadi itu janji Tuhan. Ya, Roh Kudus itu bukan untuk kepentingan surgawi ya. Bukan untuk kepentingan surga, tetapi Roh Kudus untuk kepentingan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Ya, Yesus mau bilang bahwa gini, nanti yang datang beda nih. Beda dengan aku. Kalau aku kan terbatas dengan daging. Karena pada saat itu Yesus sepenuhnya hidup dalam daging. Nanti yang datang ini gak terbatas dengan apapun. Dan dia tinggal di dalam kamu. Itu janji Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita ya, sesuai dengan tema kita, it's time to change. Kenapa kita harus berubah Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang pertama, kenapa kita harus berubah? Supaya kemuliaan Tuhan itu turun atas kita. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh.
2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Jadi kalau kemuliaan Tuhan itu turun Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima satu namanya privilege. Apa itu privilege? Privilege itu adalah hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa yang diberikan Tuhan ya. Enggak kepada semua orang. Tetapi kepada kita yang percaya, yang setia melakukan kehendak Bapa. Kita akan diberikan hak-hak istimewa untuk menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Sama seperti misalnya gini, kalau anak kita mendapat sebuah beasiswa ya. Nah, ada kemudahan bagi anak kita untuk masuk ke perguruan tinggi. Dia diterima mendapatkan beasiswa. Tetapi apa? Tetapi kan dia harus tetap menjaga nilai-nilainya supaya tidak turun, ya. Jadi ada tanggung jawab dia. Dia harus bekerja keras mempertahankan nilai-nilainya supaya privilege-nya itu tidak hilang. Amin. Ya. Yang kedua, supaya memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi. Filipi 3, 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi, kita sebagai manusia kita memang nggak bisa melupakan apa yang sudah ada di belakang kita, nggak bisa lupa sama sekali. Tapi Tuhan mau kita tidak fokus lagi kepada yang di belakang. Kita fokusnya kepada apa yang di depan, karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan bagi kita dan kita harus kejar itu. Kita harus raih itu, bukan kita diam saja. Jadi harus ada tindakan yang keluar daripada hidup kita untuk mengejar apa yang telah Tuhan janjikan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apakah kita mau berubah karena ikut-ikutan aja? Atau karena memang kita yakin, sangat yakin bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kemudian apakah kita berubah? Kita menjadi sikap kita tuh pasrah gitu. Pasrah aja, ya udahlah. Memang begininya aku diciptakan. Gak punya kita keinginan untuk mengubah hidup kita. Kita pasrah aja, apakah kita pasrah aja atau kita sangat bersemangat dan beriman menuju kepada kesempurnaan. Itu jawabannya Bapak Ibu Saudara sendiri di dalam hati ya. Itu ditentukan oleh kita sendiri. Nah, saya mau kasih perumpamaan ya. Ini perumpamaan baik sekali ya, perumpamaan tentang anggur baru dan kantong kulit yang lama, yang tua. Ya, kita buka di Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17. Oke. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, ilustrasinya begini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya kantong kulit yang lama, bayangkan ya, kita pegang kantong kulit yang lama. Kantong kulit yang lama itu kan mengandung sisa-sisa fermentasi peragian daripada anggur yang sebelumnya, ya, yang sudah dikeluarkan dari kantong kulit lama ini. Jadi kan masih ada itu sisa-sisa fermentasinya ya. Ketika sari anggur baru itu dituangkan ke dalam kantong kulit yang lama, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka akan terjadi percepatan fermentasi. Jadi makin cepat fermentasi ya, peragiannya. Akibatnya apa? Akibatnya anggurnya rusak, kantongnya pun koyak. Nah, Tuhan mau kalau kita memang mau jadi ciptaan baru, yang lama itu mati. Dimatikan.
supaya kita menerima anggur yang baru daripada Tuhan. Ya, kalau secara alkitabiah anggur yang baru itu kantong yang lama itu, kulit lama itu berbicara tentang pengajaran-pengajaran yang sudah ketinggalan zaman, yang begitu terikat dengan banyaknya peraturan. Makanya Yesus datang membawa pembaharuan. Nah, anggur baru berbicara tentang semangat yang baru di dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara harus mengerti ya. Jadi jangan pakai lagi kantong yang lama, buang, gak bisa. Karena apa tadi dibilang? Supaya apa? Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggur yang baru terpelihara, kantong yang baru juga terpelihara. Amin. Ya, selanjutnya belum habis waktu ya Pak Mangarera. Pada umumnya gini ya Bapak Ibu Saudara, pada umumnya sifat manusia itu apa ya? Kita takut dengan perubahan. Belum apa-apa kita udah ketakutan, setiap ada perubahan kita dengar nih ada begini. Kita langsung apa tadi? Langsung mau berontak. Ya kita nggak, mungkin kita kan sudah nyaman ya dengan yang lama. Kita nggak mau dengan adanya perubahan, kita tolak. Padahal perubahan-perubahan itu sebenarnya kalau perubahan yang berasal daripada sesuai dengan firman Tuhan itu pasti baik. Ya. Jadikan firman Tuhan sebagai kausa prima di dalam segala sesuatu, di dalam segala perubahan. Amin. Amin ya. Jadi gitu, sifat manusia tuh seperti itu ya, nggak mau gitu. Maka sifat manusia pada umumnya takut pada perubahan dan merasa lebih nyaman dengan yang lama. Apakah kita akan ikut pola yang lama berdasarkan kuasa daging atau kita berjalan menurut pola baru yang berdasarkan pada kuasa Roh Kudus? Tentu saja kita pilih berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, jadi ada beberapa poin ya Bapak Ibu Saudara. Waktunya dikit lagi. Esensi yang perlu menjadi fokus proses perubahan dalam hidup kita, yaitu manusia batiniah kita, manusia roh kita. Itu yang harus banyak mengalami perubahan. Ya, karena apa? Banyak sekali kondisi manusia roh kita yang perlu diubah, ya. Apa aja itu? Yang pertama, next. Kondisi manusia roh kita yang perlu diubah. Yang pertama, yang menyimpan dosa, kemarahan, penghinaan, penghujatan terhadap orang yang kita benci. Seringkali ya, kita hidup karena kita sudah tergores nih. Tergores dan luka itu kan, sifat manusia ini kan gak gampang ya, luka itu tetap koyak. Jadi apapun orang buat sama kita, mungkin teman kita itu sebenarnya sudah bertobat, dia sudah menyesali perbuatannya, sudah sadar bahwa ini menyakiti kita, dia sudah minta maaf, tapi tetap aja kita simpan luka itu. Jadi apapun yang dibuat sama kita, tetap kita gak suka, kita tetap curiga. Ya. Sering dalam kehidupan rumah tangga ya saya dengar begini ya, jadi karena gak suka sama menantunya, jadi apapun yang diantar takutan dia. Jangan-jangan diracuni. Gak berani dia makan, dibuang, kan sayang. Ya. Kan sayang, makanan gak tahu apa-apa, tapi karena pikiran kita sudah gak benar, jadi korban makanannya. Sayang ya. Yang kedua, yang menyimpan dosa percabulan atau perzinahan di hati. Jadi kalau ada keinginan kita, walaupun masih di dalam hati nih ya, masih kita bayang-bayangkan gitu. Belum kita kerjakan, masih kita melamun, kita hayal-hayalkan. Suatu perzinahan itu sudah dosa loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kita gak boleh ya, itu yang harus kita ubah. Jadi kita batasi. Bagaimana caranya Bu? Batasi penggunaan smartphone, kita batasi. Kadang-kadang kan kita mau lihat firman, tiba-tiba yang lain yang keluar. Nah sifat manusia kan kepengen tahu, ya apa ini? Buka kan gak ada yang lihat. Intip buka, penasaran, besok buka lagi. Akhirnya kita terseret. Nah yang ketiga, yang menyimpan dosa ketidakjujuran atau bohong.
manipulasi. Nah ini sering. Kemarin saya khotbah di WBI ya, saya bilang gini sama ibu-ibu harus berubah ya. Ibu-ibu jangan suka mengupgrade belanja. Ya, kalau belanjanya segini jangan bilang sama suaminya ditambah-tambahin, jangan. Ya, jangan seperti itu. Nanti kita kenyamanan, keenaan terus menerus sampai anak kita pun nanti meniru. Ya, jujur aja, belanja sekian, kan kita bisa ngomong, "Pak, tambahin ya." Kan gak mungkin suami kita gak mau tambahin, kalau kita memang ngomongnya kan baik-baik ya, amin. Ada lagi teman saya yang lebih aneh. Jadi dia bukan mengupgrade harga, tapi menurunkan harga. Jadi satu kali saya nemani dia belanja, kemudian dia beli baju, harganya 800.000 gitu kira-kira. Terus dia ajak saya untuk berkompromi. Dia bilang gini, "Mama Rahel, nanti kalau ditanya Ayung, nanti bilang harganya 100.000 ya." Nah ini kan agak lain ini ya. Kalau yang biasanya saya dengar kan mengupgrade harga, ini enggak. Kenapa gitu? Iya payah Ayung. Nanti dibilang aku beli baju aja. Jadi kalau aku beli baju aja kan murah-murah dia nggak marah. Jangan lagi ya kaum wanita ya, di situ kita juga harus berubah. Ya, kita berubahnya nggak usah yang terlalu apalah, yang sederhana aja dulu. Ya, mengalami perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari secara sederhana. Kemudian yang keempat, yang menyimpan dosa kepahitan. Waduh, dendam dan ingin membalas. Makanya ya Bapak Ibu Saudara, 20 tahun saya hidup di dalam Tuhan. 20 tahun saya enggak pernah absen bangun mesbah. Mesbah, bangun mesbah itu dari kata mesbiah. Dengan arti kata pembantaian. Apa yang dibantai? Bukan kita yang dibantai, tapi roh. Roh daging kita itu, kesombongan, keserakahan. Apapun yang ada di dalam hati kita yang gak benar itu, pada waktu pagi hari kita bangun mesbah itu dihancurkan. Amin. Jadi itu yang dipecah-pecahkan, itu yang dihancurkan. Kalau mungkin kita nih sakit hati ya, malam hari kita tidur, sebelum tidur kita sudah susun rencana mau balas dendam sama si A. Sudah kita susun rencana dengan sebaik-baiknya. Tapi bangun pagi kita di Jamaah Roh Kudus bangun mesbah. Apa yang terjadi? Niat itu gak jadi. Karena kita diinsafkan di dalam saat teduh kita. Di saat teduh kita itu kita dimurnikan, diperbaharui ya Bapak Ibu Saudara. Saya sangat, ini ayat emas saya ya, sepanjang umur hidup saya di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini ayat yang paling saya pegang teguh ya Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya begini, setiap orang yang baca firman, merenungkan firman, itu akal budinya pasti diubah. Gak mungkin gak diubah. Ada ya dua hal yang gak bisa berubah. Yaitu apa? Satu, orang mati. Orang mati memang gak bisa berubah lagi. Yang kedua apa? Orang sombong. Orang angkuh. Merasa dirinya yang benar. Itu susah ya, susah untuk diubah. Kecuali memang Roh Kudus itu benar-benar nyata masuk dalam hati pikirannya. Itu pasti terjadi perubahan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, kita sudah dewasa secara rohani ya. Tuhan mau kita sama-sama Bapak Ibu Saudara kita menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jangan kita ikut terseret sama dunia. Ya, yang kelima yang terakhir, yang menyimpan dosa egoisme, yaitu yang mempraktikkan kasih manusia yang timbal balik atau mengharapkan pamrih terhadap sesama. Jadi dia mengasihi karena apa? Karena ada, dia butuh timbal balik dari orang itu, baru dia sanggup mengasihi. Jadi artinya sama aja kan, dia belum mengalami kepenuhan kasih. Yang seperti saya bilang tadi, kalau orang yang sudah mengalami kepenuhan kasih, maka kasih itu akan tertumpah dari hidupnya. Amin. Tertumpah, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu orang ini jahat sama kita. Tapi karena kasih itu kita pun tanpa sadar loh. Kita sanggup hidup berdampingan dengan dia. Masih sanggup kita tidak menghindari dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini rentan dengan dosa. Kita nggak ada manusia yang bisa jago-jagoan, yang bisa, aku kan
hebat, gak bisa aku, dicobain gak bisa, gak ada. Sekalipun kita lihat orang jatuh dalam dosa, kita jangan hindari. Jangan hindari tapi doakan. Jangan kita musuhi, jangan kita jauhi. Ingat, konsekuensi apapun yang kita kerjakan akan kita tanggung. Tetapi apabila kita dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, setia melakukan apapun kehendak Tuhan, Tuhan menyertai langkah kita sekalipun kita sedang diproses. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Ora bataka shakala. Ora bataka shikira.